Kita tunggu narasumber kita. Belum ada Ayah nih. Baru Ayah Glenn. Ada ayahnya Cesta, Bun. Ayah Cesta. Iya. Oh, belum terlihat di saya sebentar. Ada saingan saya. Oh, gitu. Oh, ada Mama Alesa, ada Mama Alesa, Mama Farel, Mama Arif, Mama Zian. Alhamdulillah. Ada Mama Cesta. Bunda Ayah Cesta dong ini ya. Ayah Cesta. Mama Ahsan, Mama Ilma, alhamdulillah sudah banyak nih. Mama Keila juga sudah ada. Mama Nara, alhamdulillah. Maaf ya kalau tidak kesebut namanya, mohon maklum. Yang terlihat ini mana? Ada Mama Bana, alhamdulillah. Bunda Suci, assalamualaikum. Mama Anggita juga sudah bergabung. Mama Siva, Mama Lintang, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu Kori Cahyati sudah terlihat di room 1. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Ilham sudah bergabung juga. Itu suara Bu Ayandang kedengaran dari sini ya. Karena jadi satu sama Bunda Yuli rumahnya. Beda ruangan sih. Maaf ya kalau terdengar ya. Iya. Ayah Glenn ngedenger aja ya. Bunda di sekolah ya? Siapa? Bunda sama Ayah di sekolah ya? Bunda Saya di rumah, Bunda. di rumah. Pakai kerudung. Mana? Kamu malah lewat ya. Alhamdulillah ada Bunda Ninu, Bunda Neni juga bergabung. Ya, Bunda Indri. Ada Mama Saka, Mama Ayesa, alhamdulillah. Ada Bunda Rafif juga. Ada Mama Galuh juga, alhamdulillah. Mama Zaki, Mama Yasmin juga. Alhamdulillah sudah ada Mama Eva atau Mama Aisyah. Assalamualaikum Uni. Assalamualaikum Bun. Alhamdulillah.
Tapi itu kok gambarnya Rena. Bunda Yuli, berapa menit lagi, Bunda? Baik, kita mulai lagi. Kita mulai ya Ayah Bunda semua. Baik Ayah Bunda, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ya, tetap semangat insya Allah dengan materi kita yang super keren ini. Baik, coba untuk memastikan nih kabar Ayah Bunda hebat semuanya ini. Coba Bunda Indri sapa, saya sapa. Apa kabar Ayah Bunda semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, sepertinya ada yang belum kenal dengan sapaan ini. Boleh diulang sekali lagi ya Ayah Bunda biar seragam gerakannya. Baik, apa kabar Ayah Bunda hebat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Ayah Bunda hebat. Tadi di room utama MC sudah acara parenting pada pagi hari ini. Dan Ayah Bunda hebat telah memilih room 1. Itu artinya Ayah Bunda telah memilih tema yaitu mendisiplinkan anak dalam ibadah. Benar ya Ayah Bunda, tidak nyasar ini ya? Enggak. Alhamdulillah, baik. Karena parenting ini kita buat yang berbeda ya. Karena pastinya dengan sebegitu banyaknya Ayah Bunda pasti mempunyai permasalahan yang berbeda-beda di dalam mendidik putra-putrinya. Dan karena Ayah Bunda sudah memilih tema ini, perkenankan saya Bunda Indri untuk memandu Ayah Bunda hebat untuk mendengarkan paparan dari narasumber kita yaitu Ibu Kori Cahyati. Dan alhamdulillah Ibu Kori Cahyati sudah bergabung di room 1. Assalamualaikum Bunda Kori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cantik sekali ya. Wajahnya kalem, terlihat keibuannya luar biasa. Bagaimana kabarnya Bunda Kori? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Perlu Ayah Bunda hebat ketahui bahwa Bunda Kori Cahyati ini adalah dosen STKIP Tarbiyatun Nisa Bogor. Begitu Bu Kori, betul? Ya, betul. Alhamdulillah. Dan selain itu Bu Kori juga sudah mengabdi di memberikan inspirasi kepada usaha waralaba juga ya Ibu ya? Iya. Alhamdulillah. Untuk pengabdiannya pokoknya sudah keren ya Bu ya? Insya Allah. Amin. Dan pagi ini juga Bu Kori akan berbagi banyak kepada Ayah Bunda hebat semua. Baik, untuk lebih semangat nih ya, untuk lebih semangat kita menyimak paparan dari Bu Kori, kita mau tepuk semangat dulu nih ya. Bagaimana tepuk semangatnya nih Ayah Bunda nih, Bunda Yuli, Bunda Nani, Bunda Suci sudah bisa kan ya untuk memberi contoh Ayah Bunda hebat semua ya? Ya. Baik, yuk biar kita lebih semangat di pagi yang agak redup-redup ini ya. Baiklah, Ayah Bunda, mari kita tepuk semangat. Baik, terima kasih. Biar lebih semangat ya, tidak ikut dengan suasana yang redup-redup begitu ya. Tetap semangat.
Baik, ayah bunda hebat, karena tadi acara sudah dibuka oleh MC dan kita sudah siap di roomnya masing-masing. Baik, untuk memulai kita menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Khori Cahyati. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Ayah Bunda. Sudah siap Ayah Bunda semua? Insya Allah siap. Karena kita semua sudah siap, sudah semangat. Baik, Ibu Khori sudah siap, Ibu Khori? Siap insya Allah. Alhamdulillah. Baik Ayah Bunda, karena kita sudah siap dan narasumber kita juga sudah siap, marilah kita mulai mendengarkan dan menyimak materi kita, yaitu dengan tema mendisiplinkan anak dalam ibadah. Baik Ibu Khori Cahyati, waktu dan tempat. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bunda Indri ya, yang dari awal sampai akhir sudah menghubungi saya. Mohon maaf, terima kasih semuanya kepada panitia yang tentu saja sudah menyiapkan acara ini dengan baik ya, dari mulai kemarin-kemarin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Terlebih dahulu kita panjatkan ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini telah memberikan nikmat sehatnya, nikmat keimanannya. Kita masih bisa berkumpul, masih bisa sharing ilmu, masih bisa bermuajahah, sementara banyak saudara-saudara kita mungkin terbaring di rumah sakit, atau banyak dari sahabat-sahabat kita mungkin sudah meninggalkan kita karena ujian yang 1 tahun ini kita alami, yaitu karena pandemi ya COVID-19. Tentu saja ini rasa syukur yang sangat luar biasa yang tidak bisa dibayar oleh apapun, dan ini merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri kepada Allah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta para kerabat, keluarga, dan para pengikut setianya. Amin amin ya rabbal alamin. Para ayah bunda yang hebat, hari ini saya mungkin sharing, berbagi kepada para ayah bunda semuanya. Salam kenal dengan saya seorang ibu dari 6 anak ya. Tubuhnya kecil kalau kata Bunda Ida, tapi jangan salah, anaknya 6. Anak pertama saya hampir lulus di IPB, yang kedua hari ini masuk ke university juga, sedang UTBK. Jadi kita punya anak lengkap dari kuliah, SMA, SD, SMP ada semuanya. TK-nya sudah beralih ya. Alhamdulillah saya melakukan kegiatan di dunia pendidikan sudah hampir 20 tahun. Kemudian hari ini saya mengajar hanya seminggu beberapa kali di Tarbiyatun Nisa. Sisanya adalah karena saya sedang mengelola beberapa usaha, salah satunya adalah tour travel dan Kimrami hijab ya, yang kita sedang selama 8 tahun ini sedang kami usahakan. Dan mudah-mudahan sharing kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi amal baik buat kita semuanya, dan tentu saja menjadi penambah ilmu ya, penambah hasanah keilmuan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan sharing tentang gimana sih caranya mendisiplinkan anak dalam ibadah. Nah, mungkin Bunda bisa share materinya ya, Bunda Indri bisa di share screen atau saya yang share screen. Bunda Khori, Bunda. Oh, Bunda siapa? Bunda Khori. Oh, Bunda, aku ya yang share screen. Iya. Oke, siap. Iya. Nah, jadi sebentar saya share screen dulu. Siap. Kita materi mungkin nggak terlalu banyak, tapi mungkin lebih kepada nanti sharing tanya jawab ya, karena singkatnya lebih. Oh ini tadi sedikit. Oke, ya. Baik, dalam sharing kita kali ini saya mungkin akan mengingatkan bagaimana hak pendidikan dalam keluarga ya. Di sini sudah disampaikan bahkan oleh di dalam ayatnya ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
anfusikum wa ahlikum naro. Dalam surah At-Tahrim ayat 6. Jagalah wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan pelihara keluargamu dari api neraka. Jadi memelihara itu bukan hanya diri sendiri. Sama seperti ketika kita membaca surah Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi di situ disebutkan bahwa kita solih, kita baik gitu, itu tidak cukup buat diri sendiri. Kalau bahasa apa namanya gaulnya ya, masuk surga tuh nggak boleh sendiri gitu, tapi harus bareng-bareng. Kalau kita merasa baik nggak boleh sendiri, tapi bareng-bareng. Jadi jangan sampai udah gue aja kali yang baik, biarin aja yang lain. Kita nggak perlu ikut-ikutan urusan orang lain. Nggak bisa juga gitu. Kenapa? Karena dalam surah Al-Asr, dalam surah At-Tahrim, kita dinyatakan bahwa ketika kita memelihara menjadi orang beriman, ketika keimanan itu sudah masuk dalam diri kita, maka bukan hanya diri kita yang harus kita pelihara, tapi juga keluarga kita yang harus kita pelihara. Gitu ya. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim juga Rasulullah mengajarkan ya betapa besarnya tanggung jawab orang tua dalam hal pendidikan anak. Jadi anak itu semua lahir dalam keadaan fitrah, ya. Kemudian bagaimana? Kok bisa berubah-ubah besarnya? Tidaklah seorang anak yang lahir itu kecuali keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa? Karena ketika anak itu tumbuh, lahir, nah, ketika orang tuanya tidak tahu hak-hak pendidikan anak dalam Islam, maka dia akan melenceng dari jalan yang seharusnya dia tempuh. Jadi anak itu pertama kali mendapatkan hak pendidikannya dalam keluarga, bukan kepada orang lain. Walaupun kita sekolahkan mahalnya kayak apapun, tetap background dasarnya adalah keluarga, gitu ya. Jadi misalnya kita nih banyak duit gitu ya, kita sibuk, udah taruh aja di tempat-tempat yang bagus sekolahnya dari mulai TK sampai SMA. Tetapi orang tuanya atau pendidikan dalam keluarganya tidak membuat sistem atau aturan yang sesuai dengan syariat Allah, maka tentu saja tidak akan bernilai efektif tadi ya. Nah, ini disebutkan juga dalam surah Al-Imran ayat 14 ya. Ini saya ingatkan dulu. Nah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ya, dijadikan indah ya pada pandangan manusia apa saja, minan nisa wal banin, dari anak-anak, dari wanita dan anak-anak, wal qanatir wal muqantarati, dari apa? Harta yang banyak dan dari jenis emas, perak ya. Minaz zahabi wal fiddati, dari emas dan perak, wal khail wal musawwamati wal an'am, itu dari kuda pilihan ya, dari binatang-binatang ternak, sawah dan ladang ya. Jadi wal an'am itu binatang, wal hars itu sawah dan ladang. Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi di sisi Allah lah ya, ke tempat kembali yang baik. Itu adalah perhiasan dunia, kesenangan yang Allah berikan, nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita punya anak yang solih dan solihah, kita punya keluarga yang baik-baik, Allah kasih kepada kita kendaraan, Allah kasih kepada kita rumah, Allah kasih kepada kita mungkin beberapa ayah bunda, mungkin paling banyak ya di antara kita yang punya aset-aset seperti tanah, sawah, ladang, atau kendaraan gitu, harta-harta yang tidak bergerak. Itu ada sebagian perhiasan dunia yang Allah ciptakan itu agar kita merasakan bahwa kita hidup di dunia ini memang sesuatu yang harus disyukuri gitu. Tapi jangan lupa, kata Allah, wallahu indahu husnul ma'ab. Sesungguhnya tempat Allah kembali itu, tempat kembali yang paling baik adalah kepada Allah. Yaitu apa? Dunia, akhirat. Makanya Rasul bilang hidup ini ibarat seseorang mengembara. Kemudian dia duduk di atas duduk di pinggir pohon, meneduh sebentar, istirahat sebentar, kemudian kembali lagi untuk berjalan menuju tujuannya. Nah, istirahat duduk sebentarnya yang tidak lama itulah disebut dunia. Jadi apa yang dimiliki oleh kita hari ini, baik itu yang namanya harta, baik itu yang namanya anak-anak gitu ya, atau istri atau suami, maka itu hanyalah titipan yang Allah berikan kepada kita. Dalam rangka apa? Agar kita menjadi mewarisi peradaban-peradabannya Allah. Bagaimana caranya agar anak-anak kita ini tumbuh menjadi pewaris peradabannya? Maka perlu ada dari kita, perlu dari orang tuanya yang juga ikut mewarisi peradaban Allah. Misalnya ada bahasa, enggak tuh buktinya gitu ya. Buktinya banyak orang tuanya nggak baik-baik tapi anaknya jadi baik. Nah, itu beda kasus gitu ya. Itu ada campur tangan Allah di situ. Tetapi proses untuk pentarbiyahan anak menjadi sebuah karakter yang baik,
karakter yang robani ya, robani itu sesuai dengan syariat-syariat Allah, maka perlu proses, perlu tadrib, artinya latihan, fase dari mulai kecil sampai ia dewasa. Dan itu perlu proses, nggak bisa kita langsung instan. Anak harus bisa hafal Quran 30 juz, anak harus bisa sesuai waktunya sholat, anak harus bisa puasa sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Islam. Tidak bisa langsung seperti itu gitu. Kenapa? Karena ada prosesnya, ada tadribnya, nggak bisa instan. Dan itu perlu dilakukan oleh kita, karena keluarga adalah sekolah pertama buat anak-anak. Dan ya, peranan keluarga dalam Islam merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama, di mana dia mendapatkan pengaruh dari para anggota-anggota keluarganya. Dan masa paling kritis di masa usia pendidikan anak adalah masa usia prasekolah. Kita pernah belajar, mungkin ya para bunda semua pasti pernah sudah tahu lah bagaimana golden age tadi ya, di masa-masa usia emas anak itu di masa prasekolah. Dia merekam semua apa yang sudah dia pelajari. Oh, kalau ibunya bilang mama, berarti itu ibu aku. Coba lihat Pak, ini panggil ayah, oh itu ayah aku gitu kan. Terus gini loh caranya makannya pakai tangan kanan. Nah itu proses yang dia rekam. Oh kalau dia pakai tangan kiri makan minumnya kurang baik, berarti bagusnya pakai tangan kanan. Semua itu direkam oleh sirkuit otaknya yang begitu menakjubkan. Jadi otak kita ini diberikan oleh Allah dengan kecanggihan yang luar biasa, lebih dari komputer. Kalau kita melihat komputer atau robot-robot AI ya, itu kan diciptakan oleh para manusia. Artinya otak-otak manusia ini lebih canggih sebetulnya daripada komputer. Tinggal bagaimana kita mengasahnya, bagaimana kita tumbuh, bagaimana kita besar dalam lingkungan tersebut sehingga otak ini terasah dengan baik, gitu ya. Nah, disinilah keluarga punya peranan besar dalam pembangunan masyarakat. Jadi kalau dari setiap keluarganya baik, otomatis dia akan tumbuh menjadi masyarakat yang baik. Ketika masyarakat baik menjadi tumbuh, maka dia akan tumbuh juga menjadi khilafah yang baik, pemerintahan yang baik, negara yang baik gitu. Tapi jika dari dasarnya, dari ibaratnya kalau satu rumah, satu batanya saja sudah tidak kokoh, dibikin tidak baik, maka bagaimana dia bisa menjadi sebuah rumah yang kokoh, gitu ya. Jadi fondasi awal untuk menciptakan generasi-generasi anak-anak yang baik, muslim yang baik, muslimah yang baik, maka berdasarkan dari peranan keluarga dalam Islam. Sebelum masuk ke sana, bagaimana sih cara mendisiplinkan anak? Kita perlu tahu apa sih yang harus dipersiapkan. Maka dari awal adalah kita harus para orang tua mengetahui bagaimana proses pendidikan generasi akil baliknya. Jangan lupa proses akil balik ini sangat dilupakan di masa usia ini. Bunda boleh cek, maaf ya, mungkin kalau dulu masa usia anak-anak untuk bisa haid ya, itu di usia biasa SMP. Tapi sekarang anak kelas 4 sampai kelas 5 SD itu sudah bisa mengalami menstruasi. Betul ya, Bun? Nah, kenapa? Karena ketika saya terakhir mengajar usia SD itu di tahun 2014. Itu sudah ada siswa saya di kelas 5 yang sudah haid. Prosesnya pertama, karena anak-anak sekarang dari masa makanan mungkin ya, makanan-makanan yang dia proses mengandung hormon yang lebih baik. Kedua, dari media digital. Ya kan, proses pemahaman dia akan lebih cepat. Kalau dulu mungkin seingat saya tahun 70-an ya, saya lahir di tahun 76. Itu usia SD saya tuh penuh dengan permainan tradisional yang sangat enak dipakai ya. Tapi anak-anak sekarang kan semuanya gadget yang dia pakai. Dia menyaksikan hal-hal yang mungkin belum waktunya dia saksikan. Nah, ini kita lihat dari mulai pendidikan generasi akil baliknya sejak usia dini dari 0 sampai 6 tahun. Ini titik paling kritis sebetulnya. Ini titik paling kritis. Kenapa? Karena disinilah orang tua harus menanamkan keimanan, mengajarkan nilai-nilai Islam, syariat-syariatnya, sampai dia terbiasa akhirnya mencapai balik. Kalau di usia 0 sampai 6 tahun ini Bunda abai, maka akan sulit Bunda melakukan usia dari 7 sampai 10. Jadi dari 0 6 tahun, gimana nih caranya? Anak nangis, kan kita gendong nih, kalau masih bayi kan. Nyanyi jangan nyanyi rock lagi, nyanyi pop lagi. Salawat aja. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Gitu aja atau apalah gitu. Itu dimulai dari itu. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Itu kan?
Terus begitu. Terus apalagi ketika dia mulai lahir, bacakan azan. Kemudian ketika kita sholat ke masjid, bawa. Jadi saya termasuk yang tidak setuju kalau tidak boleh bawa anak ke masjid. Berisik, kata siapa namanya, kata sebagian orang tua. Saya tidak setuju. Saya punya anak 6 dan semuanya beda-beda, tahunnya nggak, pasti beda sedikit lah ya, 2 tahun, 3 tahun gitu. Tapi saya selalu membawanya ke masjid, biar dia tahu apa yang Umi sama Abinya lakukan di masjid, yaitu sholat, ibadah. Paling kita sampaikan ke anak-anak kita. Nah, kita mau ke masjid. Kalau Umi sholat, duduk di samping Umi ya, atau mengikuti gerakannya. Tidak boleh berisik dan tidak lari-lari. Tapi dia melakukan lari-lari, misalnya melakukan berisik lah atau gimana lah gitu ya. Nggak apa-apa, kita sampaikan lagi besoknya. Terus begitu. Kalau misalnya kamu tidak berisik, mengikuti kegiatan Umi Abi dalam beribadah, nanti pulangnya Umi belikan kue atau apalah, misalnya beng-beng atau apalah. Kasih reward dulu. Karena masa anak-anak usia ini masa-masa visual, dia butuh reward untuk itu. Ya, ini titik kritikalnya. Kemudian terus kita kasih pengertian bahwa kita beragama Islam. Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita punya Quran. Ayo kita belajar Iqra sedikit demi sedikit. Baca basmalah sebelum makan. Baca doa sebelum tidur dan bangun tidur. Kenapa? Karena Islam pada dasarnya mengajarkan kita dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Gitu. Jadi bukan hanya proses agama saja kita belajar biasa saja, tapi semua proses dalam bentuk kehidupan itu diatur oleh Islam. Gitu ya. Ini sejak usia dini, dari 0 sampai 6 tahun. Kemudian dari 7 sampai 10 tahun ya, tadi saya sampaikan titik kritikal ini. Kemudian pada usia 7 sampai 10 tahun kita harus mulai menanamkan kepada dia sholat. Bahkan Rasul menyatakan ketika dia berusia 10 tahun tidak melaksanakan sholat boleh dipukul. Pukulnya tidak membahayakan maksudnya ya. Jadi pukul di kaki gitu ya. Intinya kita memberikan peringatan kepada anak kita bahwa tidak boleh meninggalkan sholat. Kenapa? Karena batas antara keimanan dan kekafiran adalah salat. Tidak boleh tidak salat anak kita. Jadi harus tetap sholat. Kenapa? Karena itu adalah salah satu batas keimanan dan kekafiran seorang muslim. Jadi ketika ada seseorang muslim yang tidak melakukan sholat, pemerintah harus campur tangan. Kalau di zaman Islam ya, khilafah Islamiyah itu khilafah pada zaman dulu, zaman-zamannya para salafus sholih ya, tabi'in, itu Sayyidina Umar, gitu, Abu Bakar, radhiyallahu itu turun tangan, kemudian memperingatkan, kamu udah nggak sholat, ayo sholat. Nah, setelah diperingatkan masih tidak mau juga, dikasih batas 3 hari untuk melaksanakan sholat. Jika sampai 3 hari tidak mau melaksanakan sholat juga, maka dinyatakan bahwa dia sudah melaksanakan kekafiran dan murtad dari agamanya. Nah, begitu pentingnya sholat. Dan sholat ini adalah salah satu syariat Allah ya, yang memakai batasan waktu, ya kan? Kita nggak boleh sembarangan. Kalau subuh maunya jam 9 nggak bisa sembarangan. Jadi subuh itu misalnya di jam 5 pagi, setengah 5 pagi itu kan subuh. Kemudian isya misalnya di jam 7 sekian. Jadi ada waktu-waktunya. Atau kalau misalnya kita zuhur itu dari jam 12 maksimal di 1.40 gitu. Jadi dikasih batas, lewat dari itu maka tidak boleh melaksanakan sholat karena menjelang waktu asar. Nah itu adalah batasan-batasan yang sudah Allah berikan kepada manusia. Jadi sebelum kita mempelajari self management atau apapun ya ilmu manajemen sekarang, Allah sudah memberikan kepada kita tentang ilmu kedisiplinan lewat sholat. Batasan waktunya, subuh dari 5 kali sehari kita kerjakan, kemudian apa yang kita evaluasi dari 5 kali sehari, itu sudah Allah berikan di dalam waktu-waktu sholat. Nah, di usia 7, 8, 9, 10, ini masa kritikal kita. Kalau dari 0 sampai 6 tahun kita hanya penanaman, pembiasaan. Dari 0 sampai 6 tahun ini pembiasaan. Bunda berikan contoh saja, ayahnya berikan contoh. Jadi jangan sampai kita gini, ayo dong, sholat. Oh yang ngaji kita aja belum sholat, kita aja nggak ngaji gitu. Nah bagaimana ini bisa tertanam, membekas di dalam memori seorang anak kalau orang tuanya saja tidak melakukan itu. Di usia 7, 8, 9, 10, anak-anak zaman sekarang berbeda dengan anak-anak ya, zaman-zaman bahula ya, zaman dulu, zaman saya mungkin.
Kalau kita usia dulu nih, ibaratnya kalau kiai saya dulu di surau itu ya, di musola ya, itu dia megang apa sih namanya, sapu lidi gitu ya, kayak sapu lidi tapi berapa biji lah paling. Jadi kalau misalnya kita salah itu ya bacaan ngajinya, dipukul gitu tangannya, salah itu. Coba duduknya betul tuh. Nah, tapi nggak ada yang protes tuh gitu. Kalau zaman dulu malah kita jadi jadi bisa gitu ya. Jadi seneng, akhirnya bisa baca Quran. Jadi usia sebelum kelas 4 SD itu kita udah pada bisa baca Quran. Berbeda anak-anak sekarang IQ-nya Masya Allah susah sekali di usia kelas 3 kelas 4 gitu kan. Nah itu ya, di usia 7 8 9 10 itu saya masih ingat dulu kalau musola itu kan jauh ya dari rumah saya. Tapi ibu saya suka kalau maghrib itu dibiasain tutup sholat, kalau enggak ke musola di sana gitu. Nah, itu pembiasaan sudah para orang tua kita dahulu itu melaksanakannya. Nah, karena kalau kita dahulu melaksanakan di proses seperti itu, maka otomatis kita juga akan menurunkan hal-hal baik itu kepada anak-anak kita. Nah, di usia 7, 8, 9, 10 inilah proses kita memandirikan anak. Memantapkan keimanan anak-anak kita. Misalnya, jangan lupa ya nak, sholat nih, jangan sampai tinggalin sholat. Jadi walaupun dia nanti ibaratnya subuhnya kesiangan, dia tetap akhirnya ngambil wudhu. Karena tahu bahwa sholat itu kewajiban. Tidak boleh tinggalkan, karena itu akan kafir kalau dia tidak melaksanakan sholat. Begitu. Itu udah otomatis. Puasa. Mereka tahu ini jadwalnya ayamul bid, ini jadwalnya puasa Ramadan. Mereka sudah tahu jadwalnya. Kenapa? Karena kita terus menanamkan. Gitu. Kenapa? Menanamkan apa? Menanamkan di usia 0 sampai 6 tahun ini pembiasaan. Kalau Ramadan, kita udah ngingetin nih, walaupun anak ini belum paham di usia 6 tahun. Besok kita puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu salah satu puasa yang dianjurkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Gitu. Dimulai dengan apa? Ya kita sahur untuk menambah energi untuk kita di pagi hari, dan Rasulullah menganjurkan bahkan jadi sunnah. Gitu. Kita berikan itu. Mungkin ada beberapa yang belum paham anak-anak, tapi nggak apa-apa, disampaikan. Gitu. Jadi komunikasi ini sangat penting bagi anak-anak, dan kita menyampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana. Emang dapat pahala? Pahala itu seperti apa sih? Gitu. Pahala itu seperti kamu kalau lomba dapat piala. Piala, tahu kan piala? Yang tinggi yang bagus itu, ya mau nggak dapat piala? Mau. Nah, tapi nggak terjadi sekarang. Pialanya nanti diambil di surga. Kalau sekarang kamu Ramadan, mau puasa Ramadan full, nanti dapat hadiahnya dari Umi sama Abi. Pialanya dari Allah disimpan dulu. Gitu. Nggak apa-apa kita kasih reward, karena anak-anak ini masih visual di usia 0, 6 tahun, bahkan sampai 9 tahun. Di usia mulai 9 menuju ke 10 tahun, ayah bunda wajib memberikan peringatan ketika dia mulai meninggalkan sholatnya, mulai nggak mau puasa Ramadannya, dia mulai dalam hal etika atau akhlaknya tidak baik, itu mulai mau diberikan peringatan di usia 9 menuju 10. Kenapa? 10 ini titiknya. Kalau karena anak-anak sekarang ada bahkan di usia 10 tahun lebih sedikit sudah haid. Kenapa? Karena dia sudah mencapai baligh. Akilnya belum, tapi baliknya sudah. Jadi di masa sekarang itu banyak yang sudah balik tapi akilnya belum. Maaf, ini kondisi nyata. Kita mungkin pernah dengar berita ya, seorang anak SMP yang sudah sudah hamil, ya kan? Sudah hamil, artinya kan karena beliau sudah balik, anak SMP ini kelas 1 ini. Dia sudah balik, tapi secara akil dia belum. Kenapa dia secara akil belum? Karena dia belum bisa membedakan mana perbuatan yang dia bisa lakukan, mana perbuatan yang tidak bisa dia lakukan. Mereka belum bisa memprioritaskan mana perbuatan yang diharamkan oleh Allah, mana perbuatan yang tidak diharamkan oleh Allah. Ini kenapa? Karena proses dari pendidikan keluarga tadi tidak sesuai, tidak dibiasakan, tidak disampaikan. Ini loh yang haram, ini loh yang halal. Ini tidak boleh, yang ini boleh. Sehingga akhirnya tidak sampai ketika dia mencapai baligh. Ini yang bahaya. Ya, banyak sekarang kejadiannya. Para anak-anak kita yang sudah balik tapi akhirnya belum. Sehingga dia chat sama teman-temannya di Facebook, ya kan? Dia chat. Kenalan, udah kenalan, janjian dibawa kabur. Gitu. Ya. Padahal tubuhnya, badannya sudah balik, tapi akhirnya belum. Tapi
Tapi kita lihat bagaimana para salafus solih zaman dahulu. Ya, misalnya Usamah ya, salah seorang sahabat Nabi, Usamah bin Zaid. Bagaimana dalam usia 15 tahun sudah menjadi seorang pemuda yang mampu berperang, kemudian sudah mencapai akilnya, sudah mencapai balignya, gitu ya. Sementara anak-anak sekarang baliknya saja yang mencapai, tapi akilnya belum mencapai, kedewasaannya belum tumbuh. Itulah yang tantangan terberat dari kita para orang tua. Kemudian masuk generasi akil balik, usia 11 sampai 14 tahun. Kenapa saya bilang usia 11 sampai 14 tahun? Ini anak-anak memasuki pri akil balik. Pri akil balik itu menjalani masa-masa yang paling berat sepanjang masa. Karena inilah persiapan akil baliknya orang tua, menyiapkan pola pikir anak-anak menjadi pola pikir dewasa, menanamkan tanggung jawab, memberikan tugas, mengajarkan kemandirian. Ajarkan anak-anak kita melipat pakaiannya sendiri. Ajarkan anak-anak kita mencuci piringnya sendiri. Ajarkan anak-anak kita menyimpan barang-barangnya sendiri. Ajarkan ketika ia kita kirim mereka ya ke asrama-asrama. Jika ia tidak punya uang, bagaimana cara dia mengatasi kalau ia tidak punya uang? Apakah telepon ibunya terus, telepon ayahnya terus agar dia bisa dapat duitnya? Oh dong Ma, uang saku aku habis dong, gimana dong gitu. Ajarkan dia bagaimana dia mengelola itu. Gitu. Jadi jangan semuanya kita suapin. Jangan semuanya kita layanin. Jangan semuanya kita kasih instan. Kenapa? Karena disinilah dia harus belajar mendapatkan tugas, belajar mandiri, belajar bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Kalau bekas makannya aja dia nggak mau mencuci piring, bagaimana dia akan menghadapi tugas nanti di depannya? Kalau bekas mandinya saja tidak mau disimpan ke dalam mesin cucian, mesin cuci, bagaimana dia akan menghadapi dengan tanggung jawabnya dia masa yang akan dewasa nanti lebih banyak lagi. Jadi kalau saya di rumah, saya nggak ada pembantu ya. Jadi kalau saya di rumah, kamu bagian nyuci baju dan jemurnya, kamu bagian nyapunya, kamu bagian ngepelnya. Karena anaknya banyak jadi enak gitu ya. Kalau ibunya saya bagian masak aja gitu. Jadi kamu bagian nyuci piringnya. Beri itu tanggung jawab mereka, beri tugas-tugasnya. Kadang-kadang ibu gini, aduh kalau nunggu dia lama, ntar jam 10 gitu ya. Anak-anak baru nyapu gitu ya, atau baru ngepel. Nggak apa-apa. Kalau tugasnya belum dikerjakan, kita jangan bantuin ngerjain tugasnya. Kalau saya begitu. Misal anak-anak ada yang bagian tugas nyapu dia belum nyapu nih, sehingga yang ngepel kan nggak bisa ngepel karena tugas yang bagian nyapu belum. Saya biarin sampai dia selesai menyapu. Walaupun di jam 11, di jam 12 baru sapu, biarin. Nggak apa-apa, itu proses. Nanti baru kita sampaikan. Kalau dia udah terbiasa nyapu, lama-lama kan dia ringan. Baru kita biasakan, nah kalau nyapu pagi, jam 8 lah ya paling lambat sapu. Sehingga sudah dipelnya pagi-pagi juga. Gitu. Kadang-kadang orang tua, aduh kelamaan lah nunggu dia nyapu lah, ini gitu ya. Akhirnya kita kerjain. Sampai kapan kita akan melakukan itu? Toh kita nggak selamanya ada. Kita selamanya nggak bakal ada mendampingi dia menghadapi masalah-masalahnya. Jadi mereka di usia 11 sampai 14 tahun sudah harus menghadapi masalah-masalah yang ringan, sederhana, membereskan tempat tidurnya, mencuci piring bekas makannya, menyimpan pakaiannya sendiri gitu. Itu kalau saya. Mulai 11 tahun, Mbak. Ya, 11 sampai 14 tahun. Jadi mengajarkan kemandirian, mengajarkan tugas-tugasnya supaya kita mendidik dia untuk disiplin dalam ibadahnya akan lebih baik. Ini mendisiplinkan anak. Bagaimana cara mendisiplinkan anak? Dari kekerasan. Tidak harus kita ngobrol dengan nada tinggi ya, gitu kan. Misal kadang-kadang kita itu karena anak nggak bangun-bangun sholat, akhirnya kita nadanya tinggi. Cepat, sholat nggak, gitu kan. Itu akhirnya nggak masuk nih. Karena suara yang lempengan tinggi membuat sirkuit otaknya menolak untuk menyambut seruan itu. Gitu. Kesel pastilah gitu. Ini anak kok lama banget ya bangunnya. Udah waktunya subuh lewat gitu ya. Tapi tetap kita bangunin. Ayolah, bangunlah. Waktunya sholat. Masa nggak sholat-sholat? Gitu. Kecuali sudah berkali-kali dan dia sudah melewati usia di 10 tahun. Pukul. Nah, kemudian ada dialog asertif. Melakukan komunikasi asertif. Asertif tuh kontak mata. Kita duduk bareng di depan, tatap mata sambil ngobrol, makan, minum cemilan, dialog dari hati ke hati. Apa sih, Kak, yang bikin kamu sholat subuh tuh selalu kemalaman?
aku kan malam tidurnya malam. Nah, makanya karena tidurnya malam, jadi bangunnya biar nggak kesiangan. Atau bolehlah kamu misalnya tidurnya malam karena ada acara atau tugas apapun, asal menonton film misalnya, gitu ya. Tapi gitu, itu dibolehkan dengan syarat misalnya subuhnya harus tetap bangun tepat waktu. Jadi kita dialog dari hati ke hati. Apa sih maunya anak? Gimana sih biar dia tuh mudah, gitu ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah orang tua menjadi contoh tindakan-tindakan disiplin. Kalau orang tuanya juga sudah melakukan sholat pada waktunya, tetap ngaji dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, itu akan otomatis menular. Anak-anak akan mencontoh apa yang sudah orang tuanya berikan. Ingat ya bahwa Rasulullah SAW adalah menjadi tauladan kepada kita umatnya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat kepada Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, contoh yang sangat baik. Seandainya Rasul tidak memberikan contoh yang baik, mungkin para umatnya pada saat itu juga nggak akan mengikutinya, ya kan? Contoh ketika Rasulullah melakukan haji pertama kali, Rasul kan mengatakan, ayo tahalul. Tapi para sahabat tidak ada yang melakukannya. Kalau Rasulullah masuk mengeluh kepada Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, iya Rasul, keluarlah kembali, langsunglah potong rambutmu. Pasti semua para sahabatmu akan mengikutimu. Kemudian Rasulullah kembali, kemudian memotong rambutnya, tetap untuk tahalul. Dan akhirnya para sahabat ketika melihat Rasulullah, kemudian memotong rambutnya untuk tahalul, tanda belum selesai umrohnya ya. Nah itu dijadikan oleh Rasulullah sebagai toladan. Rasulullah menjadikan dirinya sebagai toladan, menanamkan, mengamalkan apa yang sudah Allah perintahkan kepada beliau. Begitupun kita. Nah, kenapa Rasul melakukan ini? Sebagai contoh pendidikan kepada para sahabatnya. Bagaimana Rasulullah seorang panglima perang, seorang presiden, seorang ayah, seorang suami, mendisiplinkan, memberikan contoh sehingga para sahabatnya ini mempunyai karakter yang disebutnya khairul ummah, gitu ya. Kuntum khairul ummah, kan gitu kata Allah. Sebaik-baik umat itu pada zamannya Rasulullah. Banyak diciptakan para kader oleh Rasulullah yang sangat baik, para kader-kader panglima perang, para kader-kader hafiz Quran, para kader-kader ulama, para kader-kader murabi, para kader-kader guru itu diciptakan oleh Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Menjadi contoh, menjadi uswah hasanah. Begitupun kita, agar kita bisa mendapatkan aplikasi yang sangat baik dari anak-anak kita, maka kita yang menjadi tauladannya, agar anak-anak bisa mencapai kedisiplinan dalam hal ibadah. Kalau kita mengatakan kepada anak, ayo sholat isya, kita nggak pernah sholat, ayo ngaji, loh kita juga nggak ngaji, cepat hafal, masa teman kamu udah pada hafal surah ini kamu nggak hafal-hafal, lah kita aja belum belajar ngapalin, gitu. Jadi apa yang mau diharapkan kalau kita juga tidak memulainya? Nah kemudian jelas dalam menyampaikan aturan, jelas, tegas, bukan berarti keras. Ya, jelas, tegas, bukan berarti keras. Keras malah akan mental anak-anak zaman sekarang, tapi jelas. Jangan lupa ya, hari ini kamu boleh main, tapi dengan syarat sudah membereskan tempat tidurnya dulu, kemudian melakukan satu kegiatan PR-nya misalnya, gitu. Jelas dan tegas. Jadi kalau itu belum dilakukan, tidak bisa main ya, mohon maaf. Dan itu harus komitmen. Karena jika tidak komitmen, tidak, maka anak-anak nggak apa-apa, kemarin juga nggak ada masalah, gitu ya. Nah, kemudian contoh Bunda ingin lagi tidak langsung PHP ya, jadi langsung mandi dan makan, boleh buka HP sebentar, lalu ingat tugas-tugasnya apa, gitu. Langsung mengatakan gitu, tidak langsung itu kewajiban umat Islam diminta melaksanakan sholat. Kenapa? As-sholatu imaduddin, gitu kalau saya bilangnya. Sholat itu tiangnya agama. Kalau ibaratnya rumah pakai tiang, gitu kan, kalau anak SD masih gitu ya Bun. Kalau ibaratnya rumah pakai tiangnya nggak ada nih jatuh satu-satu. Satu subuhnya enggak, zuhurnya enggak, asyarnya enggak, isyanya enggak, gitu kan misalnya. Maghribnya enggak, maka lama rumahnya akan roboh. Kalau rumahnya roboh, maka kita tidak punya lagi untuk tempat berlindung. Kita tidak punya lagi tempat untuk merasa aman. Kenapa? Karena Allah tidak melihat kita lagi.
sampaikan dengan secara sederhana, sesuai tahapannya. Jika dia masih TK atau SD. Tapi kalau sudah SMP, kita sudah mulai kasih peringatan dengan baik. Bahkan di usia 10 tahun boleh dipukul. Kalau besok Umi tidak lihat kamu sholat lagi, mohon maaf, pasti Umi akan pukul. Kenapa sih Umi pukul-pukul aku? Karena Rasul memerintahkan. Kalau Umi nggak pukul sekarang, nanti kamu kebiasaan nggak sholat-sholat lagi. Gitu. Jadi awalnya berikan dulu penjelasan. Bagaimana proses mendisiplinkan anak ini. Karena proses disiplin itu tidak bisa langsung instan. Melalui tadrib tadi ya, melalui latihan, pembiasaan terus gitu. Dari usia 6 tahun menuju 10 tahun untuk pembiasaan, dia terus mana ayo sholat maghribnya, ayo mana zuhurnya, mana asarnya, ayo ngajinya, kayak gitu. Nah setelah pembiasaan beres, baru masuk kepada kedisiplinan. Usia SMP, SMA itu sudah tidak bisa pakai pukulan, pakailah dialog. Kenapa sih Bang? Kok Abang tugasnya banyak banget tapi lupa sholat? Sampaikan begitu. Minta mereka dialog, ya Abang banyak banget nih tugas kampus, misalnya kalau sudah kuliah atau SMA, tugas sekolah nih gini. Iya, tapi kan kita orang Islam, wajib sholat, jangan ditinggalkan dong nak. Gitu. Tetap dijelaskan dengan baik ya, dengan bahasa yang sesuai dengan level anak-anak kita. Gitu. Nah kemudian, bagaimana jika anak-anak menyelesaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan pembiasaan-pembiasaan kita, yang memuji dengan efektif. Nah, contoh ya, bukan asal muji, oh bagus, pintar, bukan begitu. Tapi, oh misalnya contoh menyelesaikan sesuatu dengan, oh kakak ibu senang sekali ya, kakak tadi sudah fokus belajar tanpa lihat-lihat HP, jempol banget untuk kakak, gitu ya. Jadi memberikan kalimat sesuai kenapa dia mendapatkan reward tadi. Misalnya sudah cuci piring dengan baik, ini aku udah cuci piring loh, gitu. Kalau anak saya SD masih begitu. Alhamdulillah, bagus kakak sudah menyelesaikan mencuci piringnya dengan baik. Itu bagus. Nah, gitu. Memuji sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Itu dengan, oh ya, bagus. Oh ya, pintar. Tidak begitu aja. Tapi fokus pada apa yang dia selesaikan. Gitu ya, memujinya dengan efektif. Nah, kita masuk kepada tahapan pendidikan menurut Syekh Nasi Ulwan. Beliau membuat judul buku Tarbiyatul Aulad. Bunda-bunda, ayah bunda bisa membaca buku ini. Masih ada kalau nggak salah. E-booknya saya kurang paham, tapi bukunya masih dijual ya. Yang pertama adalah bagaimana Syekh Nasi Ulwan melihat mentarbiah anak, yang memberikan pendidikan kepada anak itu berdasarkan syariat Islam dan Al-Quran. Yang pertama tadi kata Syekh Nasi Ulwan, orang tua harus memberikan keteladanan. Ini nanti ada di Bunda bisa lihat di Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana seorang anak bisa melakukan pembiasaan, bagaimana seorang anak bisa melakukan kedisiplinan jika tidak ada keteladanan dari keluarganya, dari orang tuanya. Jadi kalau disampaikan, tapi banyak orang tua yang nggak baik, anaknya baik itu lain kasus ya, lain kasus beda. Ada campur tangan Allah, ada hidayah Allah yang masuk ke dalamnya. Tetapi agar kita melahirkan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi karakter yang sesuai dengan syariat-syariat Allah, maka perlu yang pertama adalah keteladanan dari para orang tua. Karena pada dasarnya rumah kita adalah sekolah. Sekarang karena masa online, sehingga ayah bundanya melakukan langsung monitoring untuk anak-anak belajar di rumah. Tapi sejatinya, walaupun tidak online, sebetulnya ayah dan bunda memiliki peran yang sangat utama dalam tumbuh kembang pendidikan anak. Baik itu dalam hal pendidikan anak secara karakter maupun dalam hal pendidikan anak secara secara agama ya. Jadi ketika orang tuanya melakukan pendidikan agamanya dengan baik, maka insya Allah anak-anaknya juga akan menurun. Itu insya Allah karena keteladanan tadi. Kemudian pendidikan kebiasaan. Dalam surah Ar-Rum ayat 30. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya akhlak dan suluk gitu ya. Kalau akhlak itu sesuatu yang sudah tumbuh, terbiasa. Kalau suluk itu sesuatu yang baru dipelajari. Tingkah laku yang baru dipelajari. Contoh, mungkin Bunda-bunda sudah pernah lihat misalnya, kalau orang jatuh gitu ya, atau di tengah jalan misalnya kita jatuh, kalau lisannya kita sudah
terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ya, maka pas ada yang jatuh barang kita kan langsung astagfirullahaladzim, atau ketika kita melihat pemandangan indah gitu kita otomatis masya Allah gitu ya. Ini itu pembiasaan. Nggak bisa anak langsung begitu, nggak bisa. Kalau biasa ngelihat orang tuanya ngomongnya yang nggak baik, maka dia juga akan melakukan itu. Tapi ketika orang tuanya melakukan pendidikan pembiasaan yang baik di lisannya, maka otomatis pendidikan pembiasaan ini akan berlanjut. Kita biasakan tadi, kayak tadi saya sampaikan bahwa melakukan pembiasaan penanaman untuk kemandirian itu perlu pembiasaan, ya. Berat. Kadang ada beberapa anak libur dulu deh nih, gitu. Kalau di saya tuh gitu, ini aku libur dong hari ini nggak nyapu, soalnya kan hari ini badan aku capek banget, kerjaan aku di sekolah banyak, gitu kan. Nah, bisa kita tarik ulur. Jadi kita bukan jadi tipe orang tua juga yang saklek gitu. Kita tarik ulur. Ya boleh deh hari ini Umi yang gantiin ya tugas nyapunya, tapi besok abang lagi ya. Umi hari ini tolerir karena kamu banyak tugas sekolah. Ya Umi aku nggak nyapu ya hari ini ya, gitu. Kalau anak saya gitu. Yang laki-laki yang SMA kelas 1 tuh dia bagian yang nyapu. Kalau di rumah saya gitu. Nggak apa. Tapi itu bukan berarti menjadi keterusan. Jadi tetap pembiasaan itu dilakukan dan menjadi tarik ulur sesuai dengan kesepakatan kita berlaku. Sama ketika menjadi guru. Kalau saya jadi guru tuh saat saya ngajar di kelas 5 misalnya, hari ini kita bikin aturan ya di kelas. Aturan yang pertama, sholat duha di saat jam istirahat. Kalau tidak sholat duha kita mau ada punishment atau mau dan yang sholat duha kita ada reward. Anak-anak ngasih tahu kalau punishment gini nih ustazah yang nggak sholat duha yang rewardnya kayak gini. Nah, kita tampung semua saran-saran mereka. Kemudian kita bikin aturan di kelas. Begitupun kita di rumah. Kita perlu memberikan punishment dan reward kepada anak-anak ketika pembiasaan-pembiasaan yang baik sudah mereka lakukan. Misalnya uang jajan ditambah nih. Kemarin abang banyak banget bantuin Umi, dikasihlah uang jajannya. Gitu ya. Nah itu pembiasaan-pembiasaan itu perlu. Kenapa? Ketika dia melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik, maka karakternya akan tumbuh. Kemandirian juga akan tumbuh. Ketika dia sudah melakukan pembiasaan. Contoh jilbab. Ketika kita tidak biasa pakai jilbab di awal-awal, maka kita akan merasa, aduh jilbab ini panas banget ya. Jilbab ini tidak pas gitu buat saya. Tidak semua orang bisa memakai hijab ini, jilbab ini. Tapi ketika kita yakin dengan keimanan kepada Allah bahwa ini adalah kewajiban, maka kita pakai hijab. Nah, ketika lama-lama jadi pakai dan enak, biasa aja tuh walaupun panasnya kayak apa juga gitu kan. Jadi kita enak, kenapa? Karena sudah terbiasa. Nah, pembiasaan-pembiasaan inilah kalau nggak sholat nggak enak karena biasa sholat, gitu kan? Gitu ya. Kalau kita habis maghrib biasa ngaji nggak enak kalau nggak ngaji karena kita biasa ngaji. Nah, pembiasaan yang baik ini harus terus diproses dan perlu dimonitoring, perlu ada evaluasi, perlu ada pemantauan. Siapa yang mantau? Tadi orang tua, ya. Kemudian berikutnya adalah pendidikan dengan nasihat dalam surah Al-Luqman 17-13. Ya. Kenapa perlu nasihat? Anak-anak kita adalah ibarat manusia yang dia baru saja masuk ke dunia luar. Dia melihat banyak orang, dia melihat banyak peristiwa, dan tentu saja itu hal-hal baru buat mereka. Maka jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter keislaman, karakter agama kita, maka kita perlu memberikan nasihat. Nasihat itu penting. Ya, kenapa nasihat itu penting? Nasihat bukan berarti menggurui, tetapi nasihat itu adalah bagian dari bentuk kasih sayang kita, kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Nah, sini deh, kita ngobrol sebentar kalau saya gitu. Ya nih, aku perlu ngobrol kalau anak-anak sudah besar biasa gitu. Kalau anak-anak SMA tuh selalu gini. Besok aku ngambil jurusan apa ya, Mi? Gitu. Ya terserah Bang. Menurut Abang gimana? Dia ngasih tahu penilaian-penilaiannya. Kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita tahu, ya kan? Kemudian berikan nasihat. Kalau misalnya aku kuliah sambil misalnya ya masuk organisasi, ya boleh silahkan. Tapi jangan lupa sholatnya, jangan lupa ibadahnya, gitu. Saat kita pergi pun, misalnya kita sering keluar, saya termasuk yang suka dinas keluar gitu ya, karena urusan travel umroh haji ini membuat saya harus
keliling ke beberapa kota gitu ya untuk pembinaan perwakilan-perwakilan dari travel. Nah itu kita bukan berarti lepas tangan, kita telepon anak-anak. Nah, Assalamualaikum, ini udah maghrib loh, udah pada sholat belum? Udah, itu kita pantau, udah pada sholat sudah. Nah, jangan lupa sholatnya. Atau ketika dia sibuk di jalan, kita beri nasihat, misalnya sudah melaksanakan tugasnya, selesai sekolah belum dan sebagainya, beri nasihat. Ketika dia meminta nasihat kita, ada beberapa, kalau anak-anak saya kalau yang SMA sama kuliah itu suka WA gitu ya, suka WA karena mereka kan tinggalnya di asrama, termasuk yang kuliah juga di kos ya, jadi suka WA, saya punya permasalahan begini-begini, menurutnya gimana ya Mi, menurut Umi gimana ya. Nah kita berikan nasihat sepanjang kita tahu gitu ya, tapi bukan berarti yang namanya nasihat tuh karena kita merasa kita orang tua, kita paling tahu lah, kita yang paling bisa lah. Beri kepada mereka keleluasaan dalam melaksanakan pendapat yang mereka bisa, karena mereka yang sebetulnya paling tahu bagaimana masalah yang harus mereka hadapi. Kita hanya memberikan nasihatnya, memberikan saran-sarannya yang terbaik sesuai pandangan kita sebagai orang tua, sesuai dengan pengalaman kita sebagai orang tua. Makanya kalau Bunda lihat bagaimana nasihat-nasihatnya Luqman ya kepada anak-anaknya, begitu bahasanya sangat jelas, mudah dipahami. Tidak ada yang menjelimet-jelimet bahasanya. Ittaqullah, wahai anakku, takwalah kepada Allah. Kenapa? Sebutkan semuanya sama Luqman. Kemudian pendidikan dengan memberi perhatian atau kontrol ya. Ini sudah saya sampaikan bahwa setiap pembiasaan, setiap kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan kemandirian mereka, perlu ada evaluasi, perlu ada monitoring dari orang tua. Tanpa adanya monitoring, maka akan gagal proses yang sudah kita akan jalani. Sama, kita melakukan pendidikan selama ini kepada anak-anak siswa kita. Kalau nggak ada evaluasi, kalau nggak ada monitoringnya, kalau tidak ada kontrolnya dari guru, bagaimana kita bisa tahu bahwa si A sudah mencapai targetnya? Si A sudah mencapai... Maaf Bunda. Ya, siap. Iya, gimana? Boleh 3 menit lagi. Oh, tinggal 3 menit lagi ya? Iya, maaf. Siap. Nah, kemudian itu perlu ada perhatian atau kontrol tadi, perlu ada evaluasi. Yang terakhir adalah pendidikan dengan pemberian hukuman. Kenapa perlu ada pemberian hukuman? Karena tadi saya sampaikan, dalam ibadah, bahkan dalam sholat saja, itu perlu ada pemberian hukuman. Ya, perlu. Kenapa? Karena sebagai peringatan kepada anak kita bahwa ini sangat kewajiban. Ini perlu diterapkan. Jadi kalau ditinggalkan, otomatis dia akan hilang. Ya. Nah, kemudian ini mungkin Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ini layaknya sekolah ya. Seorang ibu adalah pusat peradaban yang menghimpun sifat-sifat mulia. Hanya dari sekolah inilah anak-anak solih, alim, cerdas dan berakhlak mulia itu bisa tumbuh dari sekolah-sekolah ini. Oleh karena itu, hendaklah kita sebagai orang tua memperhatikan dengan baik bagaimana anak-anak kita tumbuh, mendisiplinkan anak-anak kita, tentu saja dengan cara-cara dan karakter tahapan-tahapan yang berproses, tidak mulai dari mintanya instan, tidak mulai tiba-tiba anak-anak bisa menjadi baik, tiba-tiba anak-anak bisa sesuai menjalankan ibadahnya, sholatnya, puasanya, ngajinya, tidak bisa instan, tapi perlu proses. Dan walaupun ayahnya bekerja gitu ya, tapi paling banyak tentu saja seorang ibu biasanya anak-anak akan lebih dekat pada ibunya di usia 0 sampai 6 tahun. Karena faktor menyusui, karena faktor yang lain itulah para bunda harusnya lebih banyak belajar tentang ilmu-ilmu agama, harus lebih banyak belajar tentang ilmu mendidik anak, sehingga anak-anak kita tumbuh dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh agama kita tentunya ya. Baik, closing statement-nya ya. Atau mau ada dipertanyakan, tanya jawab dulu atau gimana Bun? Diskusi dulu Bunda. Siap. Baik, sharing materi saya sih tidak banyak hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa difahami dengan jelas. Nanti saya kembalikan kepada Bunda Indri sebagai moderator. Sok mangga Bunda Indri. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bunda Kori untuk paparan dan ulasannya luar biasa. Intinya kita harus menerapkan aturan, menyampaikan aturan dengan baik dan tauladan yang baik juga ya Bunda ya. Baik. Baik ayah bunda hebat semuanya, alhamdulillah
paparan yang pada materi kita hari ini sudah lancar dipaparkan oleh Bunda Kori, dan kita sekarang masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Dan untuk Ayah Bunda Hebat ketahui, panitia sudah menyiapkan door prize 2 ya untuk sesi diskusi pada pagi hari ini. Baik, untuk Ayah Bunda Hebat, waktu masih 10 menit lagi untuk sesi diskusi. Silahkan yang mungkin ada yang perlu didiskusikan untuk angkat tangan atau raise hand. Silahkan Ayah Bunda. Silakan. Oh, ada Bu Mama Dwi Nur Alfi. Ya, oke. Alhamdulillah nih karena sudah berani bertanya. Door prize untuk Mama Dwi. Baik, boleh disampaikan untuk pertanyaannya Mama Dwi, silakan. Ngomong apa ditulis, Bun? Oh, bicara langsung Ngomong saja. Bicara langsung. Baik. Ya. Mau tanya Bunda Kori ya? Yes. Ya, siap Bu. Kalau yang dibilang akhir balik itu kalau udah sunat atau kalau udah usia 11 tahun ke atas? Ya. Kalau udah sunat tapi kan belum 11 tahun, belum 11 tahun tuh. Itu udah bisa dibilang akhir balik belum? Siap. Misalnya kayak ninggalin sholat itu masih bisa dimaafin masih bisa boleh apa? Siap. Harus gitu sholat 5 waktunya. Ya. Boleh dicatat dulu ya Bunda ya? Iya. Atau langsung Bunda Kori jawab? Boleh? Mau langsung jawab atau gimana? Ya. Oke, baik. Silakan Bunda. Di chat ada Dengan Bunda Dwi ya? Iya. Dwi Raffi ya. Jadi secara bahasa akil itu artinya berakal ya. Maksudnya memahami, dia sudah paham ya, dia sudah mengerti aturannya. Kalau balik itu mencapai usia tertentu, itu balik mencapai usia tertentu yang dianggap sudah mencapai tanda-tanda biologisnya. Nah, yang disebut balik adalah kalau untuk laki-laki sudah dia mimpi gitu ya. Kalau untuk perempuan dia sudah menstruasi, itu artinya sudah balik. Nah, akil berbeda akan tiap anak ya, akan berbeda. Maksudnya akil itu dia sudah paham, sudah bisa jelas. Nah, ketika dia sudah balik, itu banyak yang belum bisa akil. Kenapa? Karena ketika dia sudah balik di usia 11, belum tentu akil kan Bun? Dia belum tentu paham. Bagaimana dia memahami kalau misalnya berhubungan dengan lawan jenis itu tidak bagus, tidak haram gitu ya. Kemudian melakukan ini prioritasnya mana yang baik dan mana yang benar, mana yang harus diutamakan, mana yang tidak utamakan. Itu perlu proses akilnya. Nah, oleh karena itu, agar akil dan baliknya bisa berjalan bersamaan, maka prosesnya di usia 0 sampai 6 tahun ini harus kita biasakan hal-hal yang baik. Ketika dia sudah di 11 tahun, dia sudah akil nih. Sudah paham nih, oh sholatnya harus 5 kali sehari. Oh, zakatnya seperti ini, 2,5% misalnya kalau yang kewajibannya kita. Kemudian hajinya wajib. Umroh itu jika kita mengutamakan yang kedua ya setelah haji. Kemudian puasanya wajib di bulan Ramadan. Itu harus kita biasakan di usia sampai sebelum 10 tahun. Jadi khawatir, kenapa? Khawatir di usia 11-nya dia sudah mencapai balik. Balik itu tandanya pokoknya ketika dia sudah merespon secara biologisnya. Misalnya tadi tanda-tandanya tadi bukan masalah sunat atau tidak sunat, bukan. Walaupun dia belum sunat, tapi kalau dia sudah balik, sudah mimpi basah gitu ya, maka dia sudah balik gitu. Dan akilnya tinggal harus yang kita proses akilnya supaya dia mencapai kedewasaannya gitu. Jadi biasanya usia anak-anak itu kalau perempuan di usia 9 ya sampai 17 tahun itu di usia akil baliknya biasanya. Tapi ada beberapa anak kan tidak di usia seperti itu gitu ya. Ya. Jadi tanda-tanda menuju kedewasaan itu di usia balik. Jadi kalau dia 11 tahun sudah haid, 12 tahun dia sudah mimpi, maka dia sudah akil balik, Bun. Gitu. Tinggal bagaimana kita memproses anak tadi supaya kamu sudah suaranya kan sudah berubah, kayak kalau laki-laki suaranya berubah kan, beda kan. Nah,
suaranya udah berubah, udah besar loh ya, berarti kamu sudah dewasa loh ya. Nggak boleh ninggalin apa nih? Nggak boleh ninggalin sholat. Puasaan juga nggak boleh ditinggalin ya. Zakatnya juga harus belajar. Nabung dari sekarang. Kalau punya uang, nggak harus zakat wajib, tapi infaknya diajarin sama kita. Bagaimana infaknya. Kemudian hajinya, mulai nabung yuk. Kalau setiap Umi kasih uang lebih, kita nabung untuk apa? Nah itu harus diajarin dari sekarang. Gitu ya. Jadi bukan karena dia sudah sunat atau belum sunat, bukan. Tapi prosesnya adalah ketika dia sudah merespon, tubuhnya sudah merespon dengan tanda-tanda biologisnya. Misalnya tadi ya, kalau perempuan, kalau yang laki-laki juga yang sudah tadi saya sebutkan. Begitu ya, Bun? Jadi itu tanda-tanda mimpi basah, tumbuh rambut sekitar kemaluan misalnya ya. Atau biasanya kalau anak-anak di usia 15 tahun itu sudah mulai akil. Akilnya itu biasanya di usia 15 tahun. Tapi balignya itu anak-anak di usia 15 di bawah 15 tahun sudah banyak yang balig. Gitu. Baik gitu ya, Bun. Saya kembalikan ke Bunda Indri. Iya. Baik, Bu Kori, bagaimana Mama Dwi? Semoga bisa terjawab ya. Iya. Baik, Bu Kori, di chat ada yang bertanya, Ibu. Dari Ibu Dewi Purwanti. Beliau bertanya, pendidikan dengan memberi hukuman itu bisa diberikan usia berapa, Bunda? Ya. Silakan, Bu Kori. Ya. Tadi disampaikan kita merujuk kepada sebuah hadis bahwa anak-anak baru boleh dipukul ketika di usia 10 tahun. Ya, usia 10 tahun, Bun. Jadi jangan usia 5-6 tahun udah dicubitin, jangan. Ya. Usia 10 tahun baru boleh dipukul, itu pun hanya karena kalau dia tidak sholat. Bukan karena yang lainnya. Karena kalau dia tidak sholat, pukul. Bentuk apa? Bentuk peringatan dari kita sebagai orang tua bahwa ini tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh. Bahkan ketika kita sakit pun kita harus sholat. Sebelum ajal sampai di kerongkongan kita harus sholat. Tidak bisa sholat duduk, sholatnya berdiri. Tidak bisa sholat berdiri, sholatnya duduk. Tidak bisa sholat duduk, sholatnya berbaring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat. Sampai seperti itunya. Sholat itu tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim. Oleh karenanya ketika dia mencapai usia 10 tahun boleh dipukul. Dengan pukulan yang aman ya. Bukan di pipi, bukan di wajah gitu ya. Tetapi yang aman, misalnya di kaki, pukul. Yang tidak menyakiti. Boleh kalau dia tidak sholat. Nah gitu. Tapi kalau hal-hal yang lain, dalam hal misalnya kemandirian, dalam hal pengerjaan tugas, dan yang lain-lain itu, semua banyak para ulama berpendapat itu tidak boleh dipukul. Bahkan Rasul pun mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana tugas membuat gandum, gitu ya. Kemudian bagaimana mengajarkan ilmu-ilmu perang, itu semuanya tidak ada yang pakai kekerasan gitu ya. Tapi hanya dalam hal ibadah, maka itu boleh dilakukan jika di usia 10 tahun. Ya, patokannya 10 tahun. Kalau di SMP, wah itu sudah kita harus dari hati ke hati tanya betul-betul kenapa ini tidak dilakukan. Gitu ya. Karena kalau biasanya kalau di usia 10 tahun sudah kita memberikan peringatan, dia SMP SMA-nya mencapai akil baliknya itu sudah paham sendiri, nggak perlu kita ngomong lagi, biasanya sudah begitu, Bun. Jadi kalau saya tuh ada anak di sini kelas 5 SD ya, anak saya tuh dia bangun misalnya main kemana-mana gitu ya, main bola, main apa, dia waktunya zuhur pulang sholat, main bola lagi, ntar main apa lagi, asar pulang sholat gitu, atau dia bangun kesiangan waktu itu di jam 6:30. Saya udah bangunin berapa kali, tapi nggak bangun-bangun. Jam 6 lah, jam 6 berapa. Tetap bangun, wudhu, sholat. Jadi itu karena terbiasa kita begitu kan ya, maka dia akan ingat bahwa sholat nggak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Kita bawa nih, naik perjalanan, naik bis atau naik apa gitu, kita harus sampaikan ke anak-anak kita. Ayo, sekarang waktunya zuhur nih, gini caranya. Ajarin sama kita tayamum nih gini. Bismillahirrahmanirrahim, kita basuh tangan kita kemukakan, kemudian ke tangan, dah, yuk kita sholat. Ajarin anak kita tayamum. Itu otomatis kalau udah sekali diajarin, 2 kali dibiasakan, otomatis kalau pergi dengan anak-anak, walaupun di dalam bis yang nggak bisa mampir-mampir, itu otomatis mereka ingat ini udah asar belum, udah zuhur belum, yuk kita tayamum gitu. Ya, insya Allah gitu, Bun ya. Baik, langsung lanjut ya, Bun. Baik, Bunda. Ini satu lagi nih Bunda ya. Maaf Ayah Bunda, satu lagi nih pertanyaan yang bisa saya bacakan karena waktunya 2 menit lagi. Ini ada yang chat Bunda Kori,
Pendisiplinan yang ambyar karena situasi itu gimana cara mengembalikannya, Bunda. Misal sebelum pandemi punya kebiasaan jam 5.30 sudah siap berangkat sekolah, tapi begitu pandemi karena tidak berangkat pagi jam 5.30 baru bangun, sehingga menggeser kedisiplinan yang lain. Mohon pencerahannya. Begitu, Bunda. Maaf ya, Bunda, ini pertanyaan terakhir karena waktu yang membatasi. Baik, silakan Bu Korik. Ya, baik Ayah Farhan, ini memang dilema kita semua, termasuk saya. Nah, jadi memang ketika jadwal online, jadwal offline-nya itu harusnya 5.30 anak-anak sudah siap berangkat sekolah, ternyata sekarang online, jadi anak-anak lebih santai, ya kan? Sampaikan kepada anak-anak, kayaknya seminggu ini kita ngobrol bareng gitu ya. Saya juga begitu sih, kayaknya seminggu ini kita sudah nggak bangun pagi-pagi deh. Coba bayangkan, karena sejak online kamu jadi bangunnya harus di jam 3:30 sudah siap bangun, sudah bantuin Umi di dapur, tapi ternyata kamu di jam 5:30, jadi subuhnya terlambat terus. Gimana nih enaknya? Kalau anak-anak yang sudah besar, SMP atau SMA, itu kasih dialog, enaknya gimana? Oh, gini. Nah, ayo kita cari solusinya bersama. Tapi kalau anak-anaknya masih SD, ya masih SD, maka kalau masih kecil, atau kalau kelas 2 gitu ya, misalnya gitu ya, 1 kelas 2 itu kita bangunkan aja, enak bangun dulu, ini udah jam subuh, udah jam 5 pagi, kamu harus tetap bangun untuk sholat. Di kelas 4-5 itu udah harus kita bangunin pelan-pelan, pasti dia akan merasakan hal-hal yang berat, karena tadinya dia udah biasa jam 6, sekarang balik lagi sama kita dibikin disiplin lagi. Jangan lupa untuk anak-anak usia SD kita berikan reward. Nah, kita kan udah ngobrol kemarin. Kita harus, walaupun kita sekolahnya online, tapi bangunnya tetap terbiasa ya, seperti biasa, kegiatan seperti biasa. Kalau kamu melakukan hal-hal yang baik hari ini sesuai kesepakatan kita kemarin, ingat apa? Oh, jajannya aku tambahin ya, misalnya jajan tambahin ya 5.000 lagi gitu ya, tapi nggak boleh buat jajan semua ya, buat nabung misalnya. Ya, nah itu ingetin kesepakatan itu ketika membangunkannya. Atau pas malamnya ingetin lagi, inget loh kesepakatan kita walaupun ini online dan kita sudah seminggu ini melakukan subuhnya kesiangan terus gitu ya, minggu depan kita mulai seperti awal, waktunya seperti awal lagi. Gimana caranya? Umi atau Abi atau ayah atau bunda janji akan memberikan reward tambahan karena itu pasti cukup berat buat kamu. Kami paham ini cukup berat buat kamu karena kamu harus bangun pagi padahal sekolahnya nggak buru-buru, sekolahnya di rumah, gitu kan? Kasih rewardnya. Kemudian ketika reward itu sudah diberikan, tapi mereka juga akhirnya melanggar, boleh kita berikan kepada mereka punishment-nya. Nah, punishment itu kalau saran saya juga disepakati, gitu, sama anak-anak, karena anak-anak yang menjalani bukan kita, gitu. Punishment-nya kan saya kayak reward juga kan kita negosiasi. Kalau saya reward juga dinegosiasi di rumah misalnya. Ya, aku pengennya 10.000 gitu, tambah nggak bisa. Dengan kondisi kita yang sekarang, kita hanya punya uang untuk penambahan budget ini di 5.000 gitu kan, buat reward-rewardnya kamu. Kenapa? Karena sampaikan, ayah dan bunda harus menabung lagi untuk kegiatan sekolah kamu di bulan ini. Jadi kalau kamu melaksanakan hal-hal dengan baik, dalam seminggu ini, ayah akan reward, bunda akan kasih reward, sekian, tambahan tabungan untuk jajan, tambahan tabungannya. Kemudian jika kamu juga tidak melaksanakan sesuai kesepakatan kita, boleh dong kasih punishment. Ayo, siap nggak? Siap. Ya, kasih apa? Anak-anak biasanya kalau saya nyapu halaman gitu. Jadi yang punishment-nya punishment yang membuat mereka akhirnya melakukan kemandirian juga. Nyapu halaman, menyiapkan minuman. Kalau pagi-pagi kan saya suka bikin teh manis anget atau susu gitu, nah mereka yang harus menyiapkan gitu. Nah itu punishment yang mereka harus bikin sendiri. Atau kalau kamu bangunnya terlambat lagi, Umi tidak menyiapkan sarapan, jadi kamu harus bikin sarapan sendiri. Misalnya mereka buat nasi goreng sendiri, ceplok telur sendiri, ya itu terserah mereka. Tapi ayah bundanya tidak menyiapkan sarapan gitu. Nah itu punishment, akhirnya mereka mau tidak mau gitu kan ya. Awal-awal sih begitu, tapi otomatis ketika mereka terbiasa dengan reward seminggu 2 minggu aja rewardnya, tapi rewardnya cuma untuk 2 minggu ya, beri kesepakatan sama mereka sampai kamu terbiasa kembali. Nanti kita bisa nabung
berikut kamu nggak ada, tapi kita bisa nabung buat kita nanti kapan-kapan lagi untuk bisa liburan kemana kayak gitu. Jadi kesepakatan perlu, kalau menurut saya di antar keluarga. Anak-anak perlu dibiasakan dalam kondisi yang serba digital ini. Anak-anak sudah mulai lebih dewasa daripada waktunya, jadi anak-anak sudah bisa diajak kerjasama, sudah bisa diajak sharing, sudah bisa diajak kesepakatan-kesepakatan supaya anak-anak tumbuh mandiri dan berkarakter dengan baik. Mungkin itu ya Ayah, lebih kurangnya maaf. Baik Bunda. Adalah Baik Mama Dwi Purwanti tadi sudah terjawab ya, memberikan hukuman pada usia 10 tahun dan Ayah Farhan dengan reward Bu Kori ya. Ya. Baik, alhamdulillah Ayah Bunda hebat. Acara diskusi pada parenting pagi hari ini sudah berjalan dengan baik. Semoga acara parenting pada pagi hari ini dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada waktu 2 menit lagi Bunda bisa memberikan closing statement kepada Ayah Bunda semua untuk materi yang telah Bunda sampaikan. Baik, terima kasih. Baik Ayah Bunda, alhamdulillah hari ini kita sudah sharing bersama. Closing statement materi hari ini adalah dakwah bilhal atau melakukan pendisiplinan kepada anak paling utama adalah pertama kali dengan ketauladanan. Tidak akan mungkin kita memberikan sebuah pernyataan-pernyataan akan membuahkan hasil. Sama ketika kita melihat salah satu pepatah, membaca satu pepatah ya. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal, ilmu tanpa aplikasi, maka ibarat sebuah pohon yang tanpa buah. Sama. Bagaimana kita bisa menciptakan kedisiplinan dalam ibadah? Pertama kali adalah dengan pembiasaan dan ketauladanan dari orang tua. Itu saja. Ya. Baik itu ya Bun. Ya Ayah, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu Kori, alhamdulillah acara sharing kita sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bu Kori yang sudah berbagi ilmu kepada Ayah Bunda hebat semua. Semoga Ayah Bunda bisa mendapatkan pencerahan ya Ayah Bunda ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ayah Bunda semua, karena acara ini sudah berjalan dengan baik, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya Ayah Bunda mohon berkenan untuk tidak menutup room dulu. Kita akan kembali lagi ke room utama. Silahkan boleh kembali ke room utama kembali. Jangan live tapi keluar dari room Bun. Ya, jangan live meeting tapi live breakout-nya ya Ayah Bunda. Siap. Iya. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh mulai untuk kembali ke room utama. Kelas jadi dapat ilmu gitu. Ya, sementara gitu. Terima kasih, Bun. Alhamdulillah. Iya, sudah terlihat dari raut wajahnya yang sumringah ya, Bun. Berarti apa yang jadi pertanyaan Bunda sudah terpuaskan jawabannya ya, Bun ya? Alhamdulillah, Bunda.
Alhamdulillah, tadi udah dapat penjelasan dari Bunda Ida, jadi So, Allah akan, iya. Putus-putus ya, Bun. Ya, balik ke room 1 kayaknya, Bu. Halo, bagaimana nih Bu Ngeda Anggi? Oh, maaf Bunda Okta, ini dari hostnya sudah Oh, ya. dikembalikan ke room 1 ternyata. Oh, jadi bagaimana nih? Waktunya Padahal door prize-nya masih ada nih. Ya, boleh kasih waktu 5 menit lagi, Bunda? Khusus door prize? Ya, boleh Bunda Anggi. Bunda Anggi kalau belum beres di sini saja nggak apa-apa. Bunda Ya, Okta. silakan Bunda Okta Sambil menunggu. dilanjut di sini saja. Karena ini door prize juga dari Bunda Okta belum ini, Bun. Belum Ya, dibagikan. Ya, Jadi silakan kita Bunda Okta. bagaimana tahu yang dari room 3, Bun? Maksud saya peserta room 3 kan kita ini sudah bergabung semua. Yang room 3 kasih reaction Sudah di gini. sini semua. Kasih reaction begini, kasih reaction. Oh, boleh, boleh. Atau gini aja deh. Ya, ada pertanyaan. 4 tahapan dalam pengelolaan keuangan keluarga agar berjalan dengan optimal. Saya buat pertanyaan, Bunda Anggi. Iya, silakan Ayah Bunda sekalian, ini Bunda Okta kan mau bagi-bagi door prize nih untuk kita. Nah, tadi kan sudah ada 2 orang yang bertanya. Ya, ini aja Bunda kan door prize-nya, maaf Bunda. Door prize-nya ada 4, jadi tadi yang bertanya ada 3 ya? 2 ya? 3 ya tadi ya? Nah, ada 3 sebenarnya, Bun. Ya. Iya. Ya, silakan Bunda Okta untuk door prize yang satu lagi. Ya udah, yang utama nih, ada door prize utama yang ini sebutkan 4 tahapan agar pengelolaan keluarga dapat berjalan optimal. Saya. Nah, jika ada yang ini silakan bisa menjawab dari room 3 tadi, saya akan berikan door prize yang utama. Ya, silakan Mama Puspa. Ya, yang pertama perencanaannya adalah tentukan posisi kekayaan aset bersih yang dimiliki. Hitung seluruh pendapatan dan buat anggaran pengeluaran. Tentukan tujuan keuangan yang diinginkan. Tentukan rencana tindakan untuk mencapai tujuan. Ya, bagaimana Bunda Okta jawabannya? Ya, poin pentingnya. Nah, tahapannya tadi ada yang bahasa Inggris. Do, correction action, check. Nah, tepat sekali Mama Puspa. Selamat ya. Dapat sama. Nanti moderator boleh list alamatnya saya akan kirimkan. Dan yang bertanya tadi ya, Bunda Anggi ya. Iya. Ada 4 ya, Bun? Tadi sudah 4, 3 yang bertanya dan 1 pertanyaan dari Bunda Okta. Ya, oke. Kita lanjutkan ke room utama ya, Bun. Iya. Terima kasih Bunda Okta dan Ayah Bunda yang tadi sudah mengikuti materi di room 3 bersama Bunda Oktavia Marpaung. Semoga apa yang kita dengarkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah ya Bunda, karena keterbatasan waktu juga yang memisahkan kita, saya akhiri untuk sesi materi di room 3 dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali kepada MC. Silakan Bunda Fitri. Ya, terima kasih Ayah Bunda wabarakatuh. Nah, sudah mendapatkan tentunya ilmu kita yang luar biasa.
Alhamdulillah, acara parentes sedikit kendala teknis tutup acara ini dengan membaca hamdalah ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan di hati ayah dan bunda. Setelah membaca doa jangan langsung keluar dulu ya, karena akan ada sesi foto. Sekali lagi, setelah doa penutup majelis, ayah dan bunda diharapkan jangan langsung keluar dari Zoom karena kita tutup dengan membaca. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan ayah bunda tersenyum, terbaiknya diperlihatkan. Silakan ayah Farhan. Oke, baik Bun. Oke, semuanya tersenyum Bun ya. Hitungan Oke. 3. Oh, belum toh. Oke. Sekali lagi. Lagi Bun. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Silakan Bunda Fitri. Ya, terima kasih ayah Farhan. Terima kasih ayah bunda yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di parenting selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda semua.